Bahasa Indonesia, bijak memakai uang, kelas 2. Siswa menuliskan makanan dan minuman apa yang akan dipesan, serta menuliskan harga pesanannya, kemudian menghitung jumlah yang harus dibayar. Siswa memilih uang yang sesuai dengan harga pesanannya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktu penjenengan. Hari ini waktunya adalah refleksi tentang pembelajaran penjenengan di kelas kaitannya dengan pengelolaan di PMN penjenengan. Seperti kita paparan hari ini, judulnya refleksi perbaikan raport pendidikan di SDN Lawang 1. Ada beberapa hal setelah kita melaksanakan MBK dan lain sebagainya, kita ada keluar namanya raport pendidikan. Dalam raport pendidikan ada namanya raport mutu, dan raport mutu adalah kualitas pembelajaran yang kita laksanakan atau penyelenggaraan yang kita laksanakan di sekolah kita. Berikutnya Bu bisa. Refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini kita harus menyampaikan apa sih yang ada dalam pembelajaran itu dan bagaimana dan apa yang terjadi dalam pembelajaran penjenengan. Seperti yang Anda lihat, Bapak Ibu, di sini ada raport pendidikan. Di dalam raport pendidikan kita mempunyai dua kualitas yang kita mengalami penurunan, yaitu dari kualitas pembelajaran dan kualitas keamanan, kondisi keamanan di sekolah. Kita berpusat pada pembelajaran di kelas, pembelajaran Bapak Ibu. Di dalam rapat pendidikan, kualitas pembelajaran kita mengalami penurunan di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Di dalam rapat pendidikan ini tercermin apa yang menjadi pelaksanaan di pembelajaran di SD kita. Seperti kita tahu, di sini jenengan Pak Sukiamba, di situ di dalam iklim keamanan ada rekomendasi yang harus kita laksanakan, yaitu menyelenggarakan kegiatan kelas atau sekolah yang aman dan aman bagi anak-anak yang punya sekolah ramah anak. Berikutnya bisa. Mengapa kita perlu refleksi rapat pendidikan? Melalui refleksi ini kita dapat mengenali diri kita secara utuh. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan semuanya menjadi refleksi kita untuk melakukan perbaikan di semua lini atau lini pendidikan. Dengan merefleksikan, kita sebagai guru dapat melatih kekuatan dan mencari strategi untuk mengatasi kekurangan dalam pembelajaran yang kita selenggarakan. Jadi apa-apa yang terjadi di kelas itu menjadi materi pembelajaran kita untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu sekolah yang akhirnya nanti sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dengan merefleksikan diri, kita mengetahui tindak lanjut yang akan kita lakukan berikutnya. Jadi langkah demi langkah dari refleksi itu kita bisa melakukan tindak lanjut. Apa sih yang ada di kelas?
apa sih kekurangan kita dalam menyelenggarakan pembelajaran yang ada di kelas? Apa yang terjadi? Apa tantangan? Apa yang menarik di dalam pembelajaran kita yang akan menjadikan inspirasi kita untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih baik, lebih runtun sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan, yaitu kurikulum 2013. Berikutnya, Bu. Ini ada contoh video tentang refleksi pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Juga ada inspirasi yang kita bisa ambil makna yang ada di dalamnya. Ya, silakan. Itu sedikit contoh dari video tentang refleksi Bapak Ibu guru yang diselenggarakan di kelas. Dari sekian yang kita saksikan itu, apa yang dapat kita ambil dari titik balik dari video tersebut? Satu apa? Motivasi. Motivasi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua adalah metode. Metode apa yang tepat dalam pembelajaran tersebut? Kemudian dari dua hal, kita ambil dua hal itu saja. Kita harapkan ada inspirasi yang terlahir dari video tersebut. Jadi kita menoleransi diri kita, mengoreksi diri kita, apa sih yang kurang dan apa kelebihan dan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Kita saksikan untuk video yang kedua. Refleksi awal semester 2. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kualitas pembelajaran. Satu, pastikan tingkat pemahaman siswa. Caranya dengan apa? Caranya dengan menggali data-data dari siswa melalui berbagai hal. Apa sih yang ada di kelas kita? Siswa kita seperti apa? Bisa tingkat pemahaman siswa satu sama lain tidak sama. Jadi kita harus mempunyai data untuk siswa, untuk memetakan dan lain sebagainya. Caranya bisa macam-macam, bisa dengan kuesioner, dengan komunikasi langsung dan lain sebagainya. Dua, memberikan pertanyaan mati untuk memperoleh feedback dari siswa. Bapak Ibu, saya pesankan selalu beri peluang anak untuk mengungkapkan isi hatinya. Jangan sampai anak-anak tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa merefleksikan dirinya, mengeksplor segala keinginannya dan apa yang diinginkan. Karena itu adalah kunci kita memahami siswa, bagaimana siswa di rumah maupun di sekolah dalam pembelajaran mungkin tidak sama. Yang ketiga adalah pastikan metode pembelajaran yang cocok di kelas kita. Monggo, sembarang. Jenengan mau metode seperti apa, mau ceramah, atau mau berdiferensi atau dan lain sebagainya, silakan. Dengan cara-cara bermain atau sebagainya boleh. Semuanya adalah tergantung jenengan.
dapat membuat perencanaan pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan alur pembelajaran. Bapak-Ibu, setiap memulai pembelajaran jangan lupa untuk melakukan persiapan pembelajaran agar kita dalam melakukan pembelajaran alur yang kita lakukan tidak sekedar mengajar. Bapak Ibu, alur pembelajaran monggo dengan enaknya bagaimana tingkat komunikasi anak-anak memahami pembelajaran dengan dari data yang Anda dapat dengan bisa. Apa sih yang cocok komunikasi dengan anak? Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia atau bahasa campuran. Monggo, yang penting anak bisa memahami pembelajaran yang jenengan lakukan. Berikutnya Bu, refleksi terhadap pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah saya atau Anda tetapkan dan lakukan sudah jalan sesuai kurikulum? Semuanya harus sesuai kurikulum dan seberapa hasil akan ditunjukkan melalui asesmen yang Anda lakukan. Jadi semua tujuan pembelajaran ini sudah ada, ditetapkan dan dilakukan berjalan sesuai kurikulum jika dia memenuhi asesmen sampai akhir yang sesuai. Yang kedua, bagaimana saya sudah mengukur ketercapaian pembelajaran. Melalui ketercapaian pembelajaran ini Bapak Ibu dengan bisa menentukan tingkat pembelajaran saya terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dapat dipahami dan berhasil secara efisien. Yang ketiga, apakah ada tujuan pembelajaran yang perlu direvisi? Nah, kita sudah melakukan persiapan pembelajaran. Ketika pelaksanaan sudahkah sesuai atau kekurangan seperti apa yang kita dapati? Kekurangan bisa kelemahan, bisa kekurangan. Kalau kurang berarti ada mungkin metode yang belum berjalan. Bisa jadi alat media penjenengan, bisa jadi tingkat komunikasi penjenengan yang belum dipahami ke siswa. Jadi intinya anak belajar sesuai dengan kemampuan dan tingkat kemampuannya sendiri-sendiri. Berikutnya, Risa, upaya refleksi guru. Nah, ini yang menjadi kita untuk introspeksi diri. Upaya refleksi guru. Apa yang menarik dalam pembelajaran yang Anda lakukan selama ini? Yang ketiga, inspirasi apa yang Anda dapat dari pembelajaran yang sudah terselenggara? Apa yang menjadi tantangan kesulitan yang Anda hadapi dalam pembelajaran yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan mengatasi tantangan tersebut? Bagaimana hasil yang Anda raih setelah melakukan perbaikan dan harapan Anda selanjutnya setelah pembelajaran di kelas Anda, apa yang ingin Anda capai? Intinya seperti itu. Bapak Ibu, dalam pembelajaran Anda penjenengan di kelas, apakah sudah mencapai titik tertinggi dalam proses pembelajaran penjenengan di kelas? Sudah atau belum? Sudah. Terus, apakah ada tantangan yang tertinggi yang Anda hadapi ketika melakukan pembelajaran? Pasti ada. Nah, itu harus menjadi inspirasi penjenengan. Mungkin ada bisa disampaikan untuk feedback kita untuk melakukan analisis sebagai kepala atasan, kepala satuan pendidikan untuk melakukan analisis keberhasilan pembelajaran di SD kita. Apa yang menarik dalam pembelajaran jenengan di kelas? Oke, Bendra. Ada penemuan baru, itu hal-hal yang menarik untuk anak. Ya. Bisa kedua, meningkatkan kemampuan, yaitu dengan cara mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Ya, bentuknya, tolong jelaskan untuk pengembangan yang ada di kelas. Bentuk pengembangan. Nah, bisa melalui apa? Dengan cara kolaborasi. Bisa. Kalau di kelas 4 kira begitu. Ya, kalau di kelas 4 itu saya sangat menarik itu jika anak
mau mengungkapkan pengalamannya yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Oke. Terus kesulitan tertinggi penjenengan apa? Yang paling umum di kelas penjenengan? Jika saya itu menemukan anak-anak yang kurang fokus terhadap materi tersebut, sehingga kemungkinan anak ada masalah dengan temannya atau masalah di rumah dibawa ke kelas, seperti itu. Terus berikutnya untuk peningkatan itu apa tindakan penjenengan? Tindakan saya sebagai guru terhadap anak yang mempunyai permasalahan seperti itu, saya akan mengkolaborasikan. Jadi anak-anak saya akan saya ajak untuk belajar di kelompok. Terus mungkin akan saya berikan evaluasi atau sebuah tes yang melibatkan kemampuan anak. Jika anak itu berpikirnya tinggi, maka evaluasinya juga saya beri yang poinnya lebih tinggi, seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang disampaikan untuk kelas tinggi, kelas 4 dan kelas 6. Bisa penjenengan melakukan kesepakatan kelas untuk melakukan ini untuk anak-anak biar mengerti apa resiko dan apa yang harus dilakukan. Karena hal tersebut sangat penting bagi anak. Anak kalau tidak ada kesepakatan, biasanya anak dengan kemauannya sendiri. Pasti di dalam satu kelas itu ada anak yang bersosialisasinya kurang. Ada penerapan praktis, Pak. Contohnya itu menerapkan apa yang kita pelajari di situ dan kita praktekkan langsung kepada anak. Jadi jangan kita memberi pelajaran ini, tapi nyatanya hanya sepintas pada anak, maka anak akan bingung dengan sendirinya. Terima kasih. Itu namanya resapan dari materi pembelajaran. Bagaimana anak bisa meresapi pembelajaran itu sehingga nantinya dia memahami sesuai tingkat pemahamannya sendiri-sendiri. Terus bagaimana hasil yang Anda raih? Keinginan apa yang penjenengan raih untuk meningkatkan itu? Harapannya. Harapannya pembelajaran yang lebih baik, pembelajaran yang lebih terstruktur, lebih kreatif, lebih efisien. Kita tidak selalu dengan kata-kata yang banyak, dengan emosi yang tinggi, tapi efektif dan efisien sehingga anak bisa memahaminya. Dengan caranya, Pak, mengajukan pertanyaan. Saat guru telah selesai menjelaskan materi, untuk memberikan pertanyaan pada siswa harus mengangkat tangannya dulu. Bisa itu. Untuk yang lainnya mungkin di kelas kecil. Bagaimana menurut? Hasilnya ya Bapak ya. Tadi kan saya pengennya itu anak itu kan bisa membaca, menulis begitu. Di kelas kecil. Karena harapan saya itu bisa seperti itu. Untuk hasilnya itu insya Allah sangat menggembirakan karena anak bisa menutupi anak bisa sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Baik, semuanya intinya kita harapannya adalah anak atau pembelajaran kita bisa memenuhi ekspektasi kita. Anak mapan dalam berpikir, anak paham dalam belajar, anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Itulah harapan-harapan yang beberapa yang kita inginkan di kelas. Berikutnya bisa. Harapan yang ingin dicapai dari refleksi tujuan pembelajaran antara lain adalah tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, seperti yang sudah ungkapkan tadi, merupakan bentuk atau cara untuk tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, menemukan metode yang tepat sesuai kebutuhan proses belajar di kelas. Setiap kelas mungkin tidak sama. Di kelas, baik di mapel maupun yang lainnya, itu mungkin capaiannya tidak sama. Terselenggaranya ini pembelajaran yang selaras dengan misi dan visi sekolah. Kita mempunyai misi menciptakan siswa yang berkompeten, berakhlak, dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi sesuai dengan profil Pancasila.
Jadi harapan itu kita harapkan adalah dapat tersampaikan, dapat tercapai sesuai keinginan sehingga kita memenuhi tugas kita sesuai harapan dengan wali murid dan harapan pemerintah. Yang berikutnya habis. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit refleksi yang kita lakukan di hari ini. Semoga dari refleksi ini kita dapat bisa meningkatkan pembelajaran yang kita lakukan baik di kelas maupun di kelas, baik dari maton maupun yang lainnya. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat yang nyata dari refleksi yang kita lakukan. Terima kasih untuk umpan balik dan feedbacknya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mengakhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.